Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat cas aki. Ya, barangkali kita membutuhkan ya membuat cas aki. Tolong nanti diperhatikan ya. Cas aki motor saja ya. Cas aki motor. Yang pertama itu kita harus menyediakan trafo dulu ya, trafonya 5 ampere ya. Nanti seperti ini contoh trafonya, trafo 5 ampere ya. Oke, nanti kita jelaskan. Yang pertama kita gambar dulu di sini trafonya, trafo seperti ini kan trafonya. Nah, contoh gambar trafo. Nah, tangan begitu ya. Ini sisi sebelah kirinya ya. Kita gambar lagi sisi sebelah kanannya. Oke. Nah, begini ya. Nah, biasanya gambar trafo seperti ini. Ini kita buat katakanlah trafonya 5 ampere. Saya biasanya pakai 5 ampere yang merek Big ya. Itu. Ini yang pakainya model non CT saja ya. Non CT. Biasanya di trafo ini ada beberapa tegangan yang keluar pada sisi primernya. Di sini sisi primernya biasanya ya keluarnya banyak sekali nih. Maaf, inputnya untuk inputnya ya, inputnya ada 0 volt. Ada lagi nanti di situ biasanya 110 volt. Dan ada lagi nanti 220 volt. Ada lagi nanti 240 volt. Nah, begitu. Ini primernya. Kemudian output yang bagian sekunder itu juga banyak sekali ini. Ya, keluarnya banyak sekali di sini. Ya. Banyak sekali. Misalnya kalau yang non CT itu kita temui dari 0 volt. 0 volt ya, 0 volt. Kemudian biasanya juga ada 12 voltnya. Ada 15 volt. Kemudian 18 volt ya. Ada lagi terkadang 20 volt masuk ya. 20 volt ya. Kemudian ada lagi 25 volt. Ada lagi biasanya juga 30 volt. Nah, ini macamnya lumayan banyak. Ini bagian keluarnya ya. Ciri-ciri keluarnya ini tegangannya ini seperti ini rendah. Jadi kalau ini tegangannya tinggi, berarti ini dari listrik kita itu masuk sini ya. Berarti dari listrik kita ambil yang 0 dan 220 ya. 0 ini ya kita kasih jalur ke sana. Sama 220 kasih jalur ke sana, kita kasih apa? Stop kontak. Ya, ini seperti ini, steker. Juga stop kontak. Ini dihubungkan ke sini, disolder ya, disolder. Oke. Kemudian yang sini yang kita ambil nanti yang ada yang 0 volt. Ini 0 volt. Dan biasanya kalau saya pakai itu yang 15 volt saja. Ini di atas 12 ya. Di atas 12. Ini saya pakai yang 15. Oke, kita buat begini biar agak longgar. Biar agak lebih jelas ya. Biasanya ini kita kasih masuk ini langsung masuk ke dioda. Ya, biasanya begitu, masuk dioda. Kita buat seperti ini diodanya. Ya, misalnya seperti ini ya. Oke. Dioda di sini kalau ini langsung yang 0 ke sana, biar ini kalau mau dibuat positif yang sininya ya, ini nanti biar positif keluarnya, maka di sini harus kita arahnya kan ke sana diodanya. Ya, arah ke sana. Dan ini juga sama, arahnya ke sana. Nah, jadi arahnya masuk ke sini, nanti ini biarnya positif. Ya, gitu. Sini juga sama. Arahnya positif. Itu seret, ini juga ke sana. Ke atas. Jadi arahnya ke sana, kira nah sana. Nanti dia di sini akan mengeluarkan arus yang namanya positif. Nah, gitu. Kemudian berarti negatifnya yang sisi sebelah sini, ya, yang bagian ini. Ini maka kita hubungkan apa kita keluarkan di sini, ya. Itu kita arah ke sana, ya. Itu kita lihat di sana. Sebelum ini keluar ya, biar lebih stabil dan linear, kita kasih
yang namanya elko ya, kasih elko ini. Ya, mestinya ini yang atas positif, yang bawah negatif. Ya, gitu. Ini elko plus min. Gitu ya. Kemudian untuk indikator lampunya ini juga kita kasih ya. Sini kita kasih resistor. Ya. Kasih resistor ya sini ya. Nah, gitu. Dan kita kasih resistor di sini ya. Resistornya sama, yaitu di sini nanti kasih positif ya. Nah, ya. Nah, ini yang positif jangan lupa, ini yang negatif. Ini LED ya, LED. LED. Di sini jangan lupa ini tegangan positif yang atas, yang bawah berarti negatif. Ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam aki. Ya, seperti itu. Ini berarti diodanya butuh 4, atau bisa kita itu membeli dioda langsung satu kotak itu. Ya, seperti itu. Kalau kita beli bijian maka kita kasih D1, D2, ya, D3 dan D4. Tuh. Ini elko-nya jangan lupa dibuat aja, boleh 1000 mikrofarad ya, atau 2200 silahkan. Misalnya 1000 mikrofarad ya, misalnya 50 volt. Tuh. Jadi kalau tegangan kurang dari ketegangan 18 volt aman ini. Kalau kita belikan 16 volt, nanti kalau kita belikan ini nih 16-nya itu naik, kan kita nggak ngerti ada listrik ya, ada listrik naik, maka ini bahaya sekali. Bisa kalau kurang dari 50 volt yang 16 volt maka akan bisa meledak. Maka biar aman kasih 50 volt. Ini R-nya untuk menahan beban ini biar lampu LED-nya nyala, ini kasih saja 1 kilo ya. R 1 kilo. Oke, yang nanti sini masuk ke aki ya. Jadi kalau kita punya aki di sini, punya aki, oke. Yang positif yang sebelah kanan, negatif sebelah kiri, ya. Ini aki. Kita cek saja yang negatif juga sama ke negatif, dihubungkan ke negatif ya. Gitu. Yang positif kita hubungkan yang ke positif. Situ. Ya, dihubungkan ke sana. Oke. Baik, kalau begitu ini adalah sebuah rangkaian sudah jadi seperti ini. Silahkan digambar dulu ya. Barangkali kalian pengen melihat bagaimana bentuk rangkaiannya ya. Nanti bisa kita diperlihatkan pada trafonya ya, pada trafonya. Hanya saya di sini memakai dioda yang bridge yang langsung 4 ya, jadi bukan bijian, tapi Bapak Ibu atau semua rekan-rekan yang di sini yang merakit lah bisa menggunakan yang model bijian juga bisa. Ini kalau saya gunakan untuk ngecas ya, ngecas pada aki motor itu cukup setengah jam sudah isi bagus, itu isi banyak, bisa di starterkan lagi ya. Ini kalau bagi Anda yang ingin membuat rangkaiannya cukup seperti ini. Ini pun sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk rangkaian pemancar radio, tapi kurang stabil ya. Perlu kita tambahkan LM dan kita perlu tambahkan jengkolan. Itu biar arusnya lebih besar. Kalau kita mau gunakan untuk pemancar radio. Jadi ya beda, ini khusus cas saja. Jadi tidak stabil, tidak masalah. Yang penting tegangannya di atas 12 volt dan tingginya dari 12 volt itu, lebihnya itu enggak terlalu tinggi sekali. Jadi aman untuk aki. Ini juga saya hanya pakai 5 ampere. Aman. Kalau Anda pengen untuk aki yang besar ya trafonya dipakai trafo yang besar dan diodanya sesuaikan dengan dioda yang trafonya. Kalau trafo 5 ampere ya dioda 5 ampere. Tuh. Itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Terus bagaimana sekarang tentang rangkaiannya? Contoh ini rangkaian saya walaupun tidak rapi ya. Kita lihat di sini. Ini trafo sudah lama sekali. Kita lihat. Ya, kita lihat di situ. Oke, sudah kelihatan ya. Ada di situ angka 125. Kita lihat di agak jauh dikit. Tapi kita fokuskan ya. Oke. Di sini kita lihat. Di sini ada angka 100, 0 dulu 0, 110 dan 125, 220. Ini yang paling akhir ini ada 240 ya. Nah, ini big transformator.
ini yang input dari listrik kita. Maka saya ambil yang 220 dan 0-nya di sini. Kemudian yang bawah ini sebenarnya juga output ini, tapi kecil, ini hanya 500 mA ya. 500 mA ini kita bisa kalau mau hidupkan kipas atau apa itu yang kecil-kecil itu bisa pakai ini. Ada 0 volt, 6 volt, 9 volt dan 12 volt. Ini masih posisinya AC, belum DC. Jadi nanti dibuat searah seperti rangkaian pada cas ini baru searah ya. Oke, ini bagian primernya ya. Ingat, ini bagian primer trafobik. Walaupun sekarang agak mahal dikit ya. Oke. Ini gampang sekali kawan-kawan. Jadi langsung bisa ke sendiri. Oke, yang berikutnya ini. Nah, ini. Nanti ini rangkaiannya juga sangat ruwet. Karena langsung disolder tidak begitu rapi ya. Yang jelas satu ini kita dari 0 diambil dulu 0. Ini juga diambil dari 15 volt ya di sini ya. Kita lihat ini ada 15 volt. Kita ambil masuk diode bridge ya. Diode bridge ya. Ini juga masuk diode bridge yang bagian AC. Ingat AC. Nanti plusnya kita keluarkan di sini yang bawah itu plus. Kemudian yang atasnya adalah yang negatif. Nah, ini elko-nya negatif. Nah, negatif. Nanti kabelnya langsung dapat ini negatif. Ini adalah positifnya. Nah, ini juga saya kasih R di sini. Walaupun nggak jelas ya. Ini ada lampu hijau sama R, kita belikan hambatan. Untuk indikator bahwa ini nanti lampunya nyala jika kita hidupkan. Ini kawan-kawan. Mudah, gampang ya. Kalau Anda punya trafo, cari trafo yang bekas saja. Jadi nggak perlu kita harus membayar mahal beli di toko yang baru ya toh. Rangkanya juga sudah kayak jelaskan di sini. Saya kira teman-teman sudah paham ya dengan rangkaian ini. Barangkali nanti rekan-rekan ingin tanya-tanya lebih lanjut ya, bisa juga rekan-rekan nanti menghubungi saya ya. Kalau saya longgar ya, nanti pasti saya jawab. Itu rekan-rekan ya, video tentang cara membuat cas aki motor. Oh ya, jangan lupa ya rekan-rekan, untuk cas aki ini jangan sampai memasangnya terbalik ya. Kenapa? Karena bisa merusak aki itu sendiri. Kalau kita itu memasangnya tepat ya, plus dengan plus dan main juga dengan main ya, maka bisa bekerja dengan maksimal. Aki ini akan ngecas dengan sendirinya. Lalu bagaimana kalau indikatornya penuh? Nah, harusnya di sini kasih ampere meter ya, bagian positif kasih ampere meter lewat ya, seperti itu. Kalau nanti ampernya sudah tidak jalan berarti sudah penuh ya. Mungkin nanti lain kali bisa kita tambahkan untuk ampere meter ini indikasinya. Yang jelas kalau Anda kasih untuk dadaan saja casnya ini, misalnya bagaimana biar ada tegangannya di aki itu habis ya, untuk dadaan bisa cukup sederhana seperti ini ya. Kemudian untuk berikutnya rekan-rekan, ini kalau dari 0, kalau kita kasih yang 12 bagaimana, misalnya bukan 15, nanti kalau 12 kurang kuat karena tegangan aki juga 12 bahkan lebih sedikit, nanti akan membalik, jadi tidak bisa ngisi ngecas. Agar bisa ngisi ngecas maka harus kita kasih tegangan yang 15 volt. Kenapa tidak dikasih 20 volt atau 25 bahkan 30 volt? Nah, terlalu besar ya. Kalau tegangannya terlalu besar, efeknya apa? Nanti aki akan mudah rusak ya, karena terlalu tinggi yang diberikan. Selisihnya jangan terlalu tinggi dengan tegangan aki, yaitu sekitar 15 atau bahkan 13 volt saja. Bapak Ibu juga bisa nanti kalau ini 15 volt, ini kalau tegangan listrik di Bapak sudah stabil, masih stabil, itu yang 220 volt ini pindah saja ke 240 volt. Ya, nanti yang dikeluarkan sini masih sekitar 13-an volt atau 14 volt, maka masih bisa dipakai untuk ngecas aki. Lebih aman ya, begitu. Kenapa ini harus 5 ampere? Tidak, ampernya lebih. Semakin ampernya besar ya, tegangan tetap sama ya, 15 volt. Semakin ampere besar, maka alat ini bisa cepat untuk mengecas akinya. Jadi kalau belikan mungkin 10 ampere akan lebih cepat. Tetapi semakin besar ampere ya, sekali lagi, selain semakin cepat juga akan semakin gampang merusak aki ini sendiri ya. Maka dari itu jangan terlalu tinggi ampernya, jangan terlalu tinggi tegangannya. Semua kita sesuaikan. Kalau ampernya mau ditinggikan ya,
itu gantilah aki ini dengan aki mobil. Jadi kalau kita pengen ngecas aki mobil, maka untuk untuk arusnya kita lebih besarkan lagi. Aki truk misalnya itu atau tronton yang besar itu, ya ini juga harus pakai trafo yang besar lagi. Begitu rekan-rekan caranya kita membuat cas aki motor secara sederhana walaupun belum ada indikator. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat bereksperimen dan membuat alat-alat yang sederhana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.